Pemirsa, sedianya PDIP akan menggelar kongres partai pada April bulan lalu. Namun hingga saat ini belum ada kepastian dari Ketum Partai Megawati Soekarno Putri. PDI Perjuangan semula menjadwalkan kongres partai pada bulan April lalu. Namun hingga kemunculan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, di sekolah partai kemarin belum juga ada titik terang kapan kongres partai akan dihelat. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan mundurnya kongres PDIP tidak berkaitan dengan sidang Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ia mengatakan kongres ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati. Ia juga mengatakan pembekalan kepala daerah se-Indonesia pada Jumat 15 Mei di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung Jakarta murni untuk pembekalan dan bukan membangun soliditas. Dan ini merupakan retret yang dilakukan Partai PDIP dan tak berkaitan dengan Kongres PDIP. Kita mencoba mengharmonisasi yang ada di situ. Jadi dua hal yang berbeda dengan Kongres. Kongres nanti disiapkan secara tersendiri. Gitu. Mas Ganjar, berarti kalau kongres ini bisa terjadi nunggu Mas Hasto keluar dulu ya? Enggak, itu tidak ada hubungannya juga. Gitu. Nanti akan ditentukan sendiri oleh Ketua Umum. Seperti diketahui, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP masih menjalani persidangan atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI Harun Masiku dan telah dilakukan penahanan sejak Februari lalu. Tidak kunjung melaksanakan kongres yang konon sebenarnya di bulan Mei gitu ya, itu dilaksanakan dan ini akan diundur entah itu sampai bulan kapanpun. Ini adalah argumentasi dan prediksi yang mungkin sifatnya spekulatif. Tapi kalau kita membaca statement dan percakapan publik, ini juga mungkin menjadi variabel bagaimana misalnya PDIP juga sedang melihat bagaimana perkembangan politik dan hukum. Perkembangan hukum persisnya yang terjadi dengan Pak Hasto yang saat ini sedang memperjuangkan proses dan kasus hukumnya. Itu yang kedua, itu harus segera melakukan kongres. Toh pemilu baru tahun lalu kok 2024 kan tidak ada unsur kegentingan yang harus memaksa, di mana PDIP harus buru-buru dan segera melakukan kongres di mana ini adalah momen yang menurut saya cukup spesial. Bagaimana misalnya PDIP itu akan menentukan bagaimana arah kebijakan politiknya di masa-masa yang akan datang. Apalagi publik sebenarnya sudah terkonfirmasi siapa bocoran yang akan menjadi ketua umum di Kongres. Ya itu seakan-akan Kongres PDIP itu tidak akan ada kejutan-kejutan apapun yang layak untuk dinanti. Bahwa ketua umum mereka masih akan sangat mungkin dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Lantas, apakah ditundanya Kongres PDIP memang ada kaitannya dengan status Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang sekarang masih berstatus tahanan KPK, ataukah memang ada hal internal yang memang jadi pertimbangan khusus? Nanti ya, tunggu, nanti kita kabari. Mas, tadi dibahas juga mas soal citra kepala daerah. TV One mengabarkan. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di studio juru bicara PDIP Mas Aryo Seno Bagaskoro. Selamat sore Mas. Selamat sore Mbak Windy, apa kabar? Bersama kami di studio. Terima kasih. Nah ini kita ingin mengetahui langsung saja, kami ingin mendapatkan jawabannya. Apakah betul penundaan dari kongres ini berkaitan dengan status hukum dari Hasto Kristianto? Terima kasih Mbak Windy. Pertama yang harus saya jelaskan bahwa sebenarnya diksi penundaan itu juga kurang tepat. Karena sejak awal kalau kita bicara kongres itu harusnya ada mekanisme dan aturan main yang dilakukan sebelum kongres jadwalnya ditetapkan. Dan biasanya itu diawali dengan rapat pleno, dengan persiapan-persiapan dan seterusnya. Nah, di dalam konteks tahun 2025 ini itu kan belum pernah ada pembahasan mengenai kongres. Sehingga di dalam acara internal pun itu tidak pernah ada pembahasan detail mengenai kongres partai. Jadi tidak tepat sebetulnya kalau dikatakan kami menunda. Yang betul adalah memang sampai sejauh ini jadwalnya memang belum ditentukan dan belum diputuskan. Sehingga masih berproses dan itu nanti pasti akan disampaikan di timing yang tepat. Nah, yang kami lakukan sekarang memang lebih banyak dalam konteks membekali para kader kami di tingkatan eksekutif. Kemudian ada istilah 3 pilar partai kalau di PDI Perjuangan, di legislatif,
dan di struktural untuk bisa kemudian bertugas dengan baik pasca tahun pemilu kemarin di tahun 2024. Jadi sekarang lebih banyak ke situ dan artinya sebetulnya ini semua berjalan di koridornya masing-masing. Tahapan persiapan untuk kaderisasi dan pembekalan kader kami lakukan. Tahapan kemudian dalam konteks Sekjen PDI Perjuangan ada Mas Hasto Kristianto yang itu dilakukan pendampingan hukum juga kami ikuti dan lakukan dengan baik. Dan di sisi lain konsolidasi partai juga ada di ruang yang berbeda sehingga ini berbeda-beda semua. Maka tidak ada kaitannya kalau dikatakan bahwa kasus yang hari ini sedang dihadapi oleh Mas Hasto itu kemudian berkaitan dengan agenda politik partai yang lain. Tidak ada kaitannya. Padahal kan dalam agendanya yang kami ketahui itu dari bulan-bulan sebelumnya. Itu apakah memang agenda tersebut bukanlah yang jadwal yang ditetapkan oleh partai? Enggak, itu kan dari kalau kita lihat dan ikuti kan ada yang bilang konon bulan Mei, ada yang bilang konon April, itu selalu didahului dengan konon bulan ini, konon bulan itu. Jadi memang karena tidak ada yang memastikan dari kami, tidak ada yang kami sudah membuat pembahasan lalu kemudian dilakukan akan dilaksanakan di bulan sekian, nggak pernah ada. Tetapi bahwa partai harus tetap berjalan dalam konteks kaderisasi di dalam konteks konsolidasi di dalam, itu kan sesuatu yang harus terjadi juga. Show must go on, apapun yang terjadi. Maka dari itu kita lakukan. Tapi bukan berarti serta-merta semuanya harus ditarik ke persoalan Kongres. Kongres kan urusan internal partai. Saya rasa para kader pun sudah menyuarakan bahwa di Rakernas yang lalu mengharapkan ada aspirasi dari bawah, seluruh kader dari cabang, dari provinsi, menyampaikan bahwa mengharapkan Ibu Mega berkenan menjadi ketua umum kembali. Nah, Kongres sifatnya nanti kan sebetulnya mengawal aspirasi itu. Bagaimana aspirasi itu nanti, apakah Ibu berkenan atau tidak untuk kembali menjadi ketua umum. Lebih ke situ. Tetapi dalam konteks konsolidasi, dalam konteks pembekalan, ya tetap harus jalan sebagaimana selama ini kami lakukan. Nah, suasana kebatinan dari Ibu Mega ini sendiri, kenapa tidak ditegaskan kapan yang akan nanti dijadwalkan itu? Ya, saya rasa yang pertama, tidak perlu buru-buru juga. Gitu kan. Di dalam SK Kemenkumham soal DPP partai itu kan diberikan ruang keleluasaan di tahun 2025. Artinya hari ini pun kami masih fokus di urusan yang saya kira itu sama pentingnya gitu ya. Dibandingkan hanya sekedar urusan internal di Kongres. Yaitu soal bagaimana menyiapkan kader-kader kami agar bisa menjalankan perannya dengan maksimal. Yang sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah bisa bekerja dengan baik. Yang di legislatif bisa bekerja dengan baik. Dan itu yang kita fokus lakukan sekarang. Nah, kalau urusan Kongres kan internal. Hanya bagaimana mengawal agar aspirasi kader yang sudah dikumpulkan secara kolektif di Rakernas, lalu pembahasan kerakyatan lain-lain, termasuk soal ketua umum dan lain sebagainya, itu internal. Maka di Kongres nanti akan kami dahulukan terlebih dahulu pembekalan. Nanti di waktu yang tepat pasti jadwal Kongres akan diumumkan. Kenapa hal tersebut memakan waktu begitu, Mas Heno? Ya bukan memakan waktu, tapi memang belum saja. Kan dan bukan PDI Perjuangan saja kok yang belum. Saya rasa banyak partai lain juga yang masih belum melakukan gitu kan. Tapi kan seakan-akan menjadi suatu hal yang rame, yang penting mungkin karena dianggap PDI Perjuangan sejauh ini berada di luar pemerintah gitu. Sehingga Kongres menentukan. Tetapi sebetulnya bicara kepatutan, kewajaran normal gitu ya, banyak partai lain juga belum gitu. Dan buat kami itu biasa saja. Di dalam tahun 2025 ini ada banyak bulan dan di bulan-bulan itu memang ada persiapan lain-lain yang harus kita lakukan dalam konteks kepartaian sehingga Kongres saya rasa kita harus menunggu momentum yang paling. Tapi mengenai dari status hukum dari Hasto Kristianto ini sendiri, apakah ini juga menjadi perhatian dari Ibu Mega? Semuanya memperhatikan bahwa hari ini Mas Hasto Kristianto itu masih berstatus sebagai Sekjen PDI Perjuangan dan masih aktif memimpin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Bahwa di dalam kasus itu, kenapa itu kami mengambil posisi seperti itu? Karena dari awal pada saat beliau kemudian ditersangkakan, kami sudah mengambil suatu analisis bahwa kasus ini sangat kental dengan nuansa dan suasana politik. Ada politisasi yang kami rasakan di situ. Dan itu terasa hingga persidangan kesekian kali sampai sekarang bahwa masih ada masa-masa yang melakukan demo di depan sidang pengadilan negeri. Yang itu aneh sekali gitu. Apa kaitannya demonstrasi itu kalau kemudian tidak ada mobilisasi massa? Maka itu menguatkan nuansa politisasi di dalam kasus ini. Dan karena itulah kemudian kami mengambil suatu kesimpulan bahwa kasus ini sangat kental dengan kriminalisasi. Maka beliau masih sebagai sekjen partai. Nah,
mau tidak mau, suka tidak suka, siapapun yang ada di PDI Perjuangan tentu akan mengambil perhatian, menaruh perhatian terhadap kasus ini. Dan kami menghormati proses perjalannya pengadilan. Kami berharap hakim bisa fair melihat fakta-fakta pengadilan. Apa yang disampaikan saksi itu semuanya ternyata malah meringankan, tidak ada yang melihat langsung. Sehingga tentu saja kita memberikan suatu pengawalan dan perhatian penuh. Bahkan sampai dengan saat ini, Sekjen PDIP masih dijabat oleh Hasto Kristianto. Ini artinya dari Pak Hasto sendiri ini kan memiliki peranan yang penting di PDIP. Bahkan namanya pun belum diberikan penggantinya. Ini apakah ada alasan tertentu ini yang ditunggu? Kejelasan dari status hukumnya, baru nanti disebut siapa penggantinya, ataukah memang sebegitu percayanya dengan Hasto Kristianto dari PDIP sendiri? Ya saya rasa kalau secara kelembagaan, gitu ya, jabatan sebagai sekretaris jenderal itu ya semestinya sampai tuntas. Dan sudah diputuskan di dalam kongres sebelumnya kan, bahwa sekretaris jenderal PDI Perjuangan hingga selesai adalah Hasto Kristianto sebelum kongres lagi. Maka dalam konteks itu hari ini ya kami berpegang teguh pada itu. Sekjennya masih Pak Hasto Kristianto. Dan beliau masih aktif berperan melaksanakan tugas dalam konteks itu. Dan kalau bicara dikaitkan dengan peristiwa politik yang lain, soal kongres, soal apa, itu kan berjalan di koridor yang berbeda-beda. Bahwa kongres nanti harus dilaksanakan, iya, di tahun 2025, iya. Tetapi bukan berarti variabelnya hanya karena menunggu Mas Hasto, hanya karena 1-2 variabel. Saya rasa ada banyak pertimbangan-pertimbangan soal timing dan momentum yang paling tepat. Itu. Bahwa Mas Hasto hari ini kami menaruh perhatian dan fokus untuk mengawal beliau juga di dalam persidangan, tentu kita lakukan. Tetapi soal masalah konsolidasi partai, soal masalah persiapan-persiapan yang lain, itu terjadi di banyak ruang-ruang yang berbeda. Ya, penegasan sekali lagi Pak Seno, berarti penundaan atau ditundanya Kongres PDIP ini tidak ada hubungannya dengan status hukum dari Hasto Kristianto. Dan apakah Kongres akan digelar pada tahun 2025? Harusnya di tahun 2025. Baik. Dan tidak ada hubungannya dengan yang lain. Baik, terima kasih Pak Seno waktunya bersama kami di Kabar Petang.